menarik Romo mengatakan Eliezer tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya karena dia bukanlah pemberi perintah utama. Dia diperintah oleh pangkat yang lebih tinggi dan dalam tekanan. Tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya ini artinya apakah menghilangkan tanggung jawab etis dia dalam pembunuhan itu atau menghilangkan sama sekali tanggung jawab etisnya atau seperti apa? Menurut saya tidak bisa dikatakan bahwa tanggung jawab etis sama sekali hilang, tetapi jelas berkurang. Dan misalnya dari sudut keadilan, itu jelas harus diperhatikan dalam keputusan hakim. Sekali lagi saya tidak mau mengatakan 12 tahun itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, tapi jelas ada alasan kuat untuk sangat memperhatikan situasi Eliezer itu. Perhatikan juga, dia umurnya kalau saya tidak salah 24 tahun. Dia orang muda. Di dalam kepolisian, mirip juga di militer, dalam situasi ada ketegangan, ya orang seperti itu laksanakan perintah itu. Dan itu mengurangi tanggung jawab. Saya tentu sama sekali tidak bisa membaca suara hati Eliezer. Jadi saya tidak bisa membaca apakah sesudah melakukannya, dia juga merasa kok aku melakukannya, udah terlambat, sudah dilaksanakan. Itulah yang saya maksud bahwa tanggung jawab moral betul-betul berkurang. Oke, tanggung jawab moral berkurang tapi tetap ada ya? Tetap ada. Saya malah mau mengatakan adalah penting dalam pendidikan seseorang, juga dalam pendidikan kepolisian, bahkan juga dalam pendidikan militer, bahwa tidak diciptakan budaya perintah laksanakan. Selalu masih boleh ada pertimbangan, harus ada pertimbangan dari yang diperintah, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu berlaku tentu dalam kasus yang berat, tidak dalam hal suatu kebijaksanaan praktis yang diambil. Kalau memang tanggung jawab moral Eliezer dalam serangkaian kasus pembunuhan, proses kasus pembunuhan itu masih ada, meskipun porsinya sangat kecil, apakah dia masih layak? Apakah dia wajib mempertanggungjawabkannya dengan dihukum? Kalau dari segi etika seperti apa? Ini sebetulnya suatu masalah hukum, tetapi keputusan hakim tentu mempertimbangkan dan harus mempertimbangkan kebersalahan, katakan saja saya mau pakai istilah kebersalahan subjektif yang orang yang bersangkutan. Dan kalau dia memang secara etis di situ ada kebersalahan, itu pun wajar sekali dalam hal pembunuhan dihukum. Jadi mengatakan ya ini dia membunuh atas nama perintah, kasihan dia diperintah, tidak apa-apa, itu tidak bisa. Ya, itu tidak bisa. Ada perbedaan antara hukuman yang sangat keras dan hukuman yang memperhatikan itu. Tapi bahwa dia dihukum, saya sendiri, sejauh saya tahu situasi ini adalah perlu. Kalau tidak ada pesan pada masyarakat, asal diperintahkan, apapun bisa dilaksanakan, tidak apa-apa. Ya bukan. Berarti dengan adanya tanggung jawab moral yang harusnya dijaga oleh Eliezer, meskipun tingkat kebersalahannya sangat kecil karena dia diperintah dan dalam tekanan, tetap harus ada hukuman. Begitu Romo? Betul, itu pendapat saya. Sistem hukum diadakan supaya hal yang amat penting bagi kehidupan bersama, tuntutan-tuntutan etis yang amat penting bagi kehidupan bersama itu didukung oleh masyarakat dalam suatu sistem peraturan yang kita sebut undang-undang. Jadi tentu saja kasus itu termasuk wewenang menurut etika hukum
wewenang hukum untuk mengatur. Jadi tidak salah itu.